Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hestri Nurhapipa, salah satu dosen dari program studi profesi bidan Itkes Wiyata Husada Samarinda. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam pengajaran. Mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran kali ini adalah mata kuliah inti dari program studi kebidanan, yaitu asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment di dalam proses pembelajarannya. Deskripsi mata kuliah ini berisi tentang asuhan kebidanan pada persalinan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang manajemen persalinan yang efektif dan aman. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana konsep dasar dan fisiologis kehamilan, serta proses persalinan normal, pengelolaan 4 tahapan persalinan, dan teknik manajemen persalinan normal termasuk penggunaan partograf dalam manajemen nyeri. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan untuk mengidentifikasi dan menangani komplikasi persalinan serta mampu melakukan pendokumentasian dalam asuhan kebidanan pada persalinan. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari kehadiran 10%, tugas dan praktikum sebesar 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Nah, berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera anak-anak ibu semua. Siang Ibu. Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Baik, untuk absensi adik-adik semua bisa mengisi seperti sebelumnya ya melalui aplikasi yang ada di Simak Student. Saya persilakan. Baik, sambil berproses untuk presensi, kita hari ini ya di mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir di pertemuan keempat ini saya akan menyampaikan materi tentang partograf dan penilaian kemajuan persalinan ya. Sebelumnya ada yang ingat materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin tentang apa saja? Saya Bu. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tahapan persalinan Bu, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Ya, bagus sekali ya. Kita sudah belajar tahapan persalinan yang terdiri dari 4 kala, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kalau kala 1 itu adalah kala pembukaan dari 0 sampai dengan 10 cm, sedangkan kala 2 adalah kala kelahiran bayi ya, dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Dilanjutkan kala 3 adalah pengeluaran plasenta dan kala 4 adalah pemantauan 2 jam postpartum. Oke, good, baik. Selain itu, apalagi yang kalian ingat di materi sebelumnya? Ayo Bu.
Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar pada ibu bersalin yang meliputi fisiologis. Pertama itu ada kebutuhan pada kala 1, 2, 3, dan 4. Kemudian juga ada kebutuhan psikologi. Ya, bagus sekali ya, masih ingat ya. Jadi kita juga belajar tentang kebutuhan dasar selama proses persalinan. Ada fisiologis dan ada psikologis. Oke, dari kedua tersebut, izin ada lagi yang ingin menyampaikan material yang sebelumnya? Jadi Bu, Ya. pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis persalinan. Ada 3, yaitu persalinan pervaginal, persalinan buatan, dan persalinan anjuran. Oke, bagus sekali ya. Karena jenis persalinan itu ada 3 yang secara pervaginal, artinya persalinan secara alami spontan melalui jalan lahir. Kemudian persalinan buatan ya, buatan itu seperti apa? Misalnya bukan buatan ya, tapi bantuan ya. Kalau dengan bantuan artinya dia itu dibantu proses kelahirannya, misalnya dengan cara diberikan vakum, diberikan forceps, atau juga dengan persalinan sesar. Kemudian ada yang namanya persalinan anjuran ya, misalnya persalinannya dalam proses ada membutuhkan tindakan-tindakan khusus seperti memecahkan ketuban atau amniotomi, kemudian juga dengan dilakukan induksi. Oke, ya sudah benar sekali ya, masih mengingat materi yang sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan materi menengah ini adalah tentang partograf. Seperti yang disampaikan oleh kawan kalian, bahwasanya karena persalinan itu banyak ragamnya, artinya kita harus bisa untuk mendeteksi penyulit persalinan. Adapun alat bantu yang digunakan adalah yang namanya partograf. Oke. Nah, di sini di dalam materi ini kita akan membahas pokok bahasan dari definisi partograf, tujuan penggunaan partograf, pengamatan, langkah-langkah pengisian gambar partograf, sampai dengan bagaimana cara kita menilai proses kemajuan persalinan. Apakah persalinan ini bisa berjalan secara spontan, perkawinan, ataukah memerlukan tindakan atau anjuran. Oke. Sub CPMK untuk materi ini diharapkan nanti setelah belajar ini kalian mampu untuk merumuskan dan menyusun surat persalinan kalian itu sesuai dengan hasil pemantauan dengan menggunakan lembar partograf ya. Oke, di sini ada buku referensi yang bisa kalian gunakan ya. Buku utamanya di sini ada buku oleh saya ya, yaitu acuan kebijakan dan standar operasional prosedur pada persalinan. Ada juga buku punyanya Imelda Diana, dan juga ada bukunya oleh Ningrum, dan juga kalian bisa mencari referensi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019. Ya, baik. Kita masuk ke subpokok materi yang pertama, yaitu adalah definisi partograf. Seperti yang kalian lihat, partograf ini adalah alat bantu yang digunakan selama proses persalinan, terutama di fase aktif. Nah, tadi kan sudah disampaikan, kala 1 itu adalah kala pembukaan. Nah, di dalam kala pembukaan itu terdiri dari 2 fase. Ada fase laten dan juga fase aktif. Ya. Fase laten itu dilihat dari pembukaannya. Kalau misalnya pembukaannya di bawah 4 cm itu disebut dengan fase laten. Sedangkan kalau pembukaannya lebih dari 4 cm atau sama dengan 4 cm itu masuk dalam fase. Jadi partograf ini baru bisa digunakan ketika ibu itu datang dalam pembukaan 4 atau lebih dari 4 cm. Ya. Nah, di dalam lembar partograf di sini ada 2 halaman. Halaman depan dan halaman belakang ya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, tujuan dari penggunaan partograf ini sangat penting sekali ya bagi kita seorang tenaga kesehatan.
Yang pertama adalah untuk mencatat kemajuan persalinan. Apakah persalinan ini sesuai gitu ya, dan nantinya bisa berjalan secara perkawinan kelahirannya. Apakah dia memerlukan tindakan-tindakan khusus. Kemudian yang kedua, sebagai mencatat kondisi ibu dan janin. Jadi kalau misalnya ada kegawat daruratan daripada ibunya dan janinnya, disitulah kita tenaga kesehatan untuk segera mengambil keputusan. Ya, kemudian mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran. Juga untuk memberikan informasi yang tercatat untuk secara dini mengidentifikasi penyulit dalam persalinan. Serta kita juga yang terakhir berfungsi untuk menginformasikan yang ada untuk membuat keputusan klinik gitu ya. Jadi kita tahu nih kapan harus bertindak, kapan harus melakukan asuhan berkelanjutan atau kita melakukan rujukan. Nah, kemudian patograf ini ya sebagai alat bantu tadi katanya. Nah, juga sebagai mengamati ya. Mengamati dalam 3 hal. Yang pertama adalah kemajuan persalinan, yang kedua adalah keadaan janin, dan yang ketiga adalah keadaan ibu. Apa saja sih kemajuan persalinan itu? Dilihat dari pembukaan serviks, penurunan kepala janin, serta kontraksi uterus. Kalau pada janinnya apa aja yang dinilai? Frekuensi denyut jantung, kemudian warna, jumlah, jenis air ketuban yang pecah atau yang keluar ya. Kemudian ada molase ya, bagian dari kepala janin. Terus yang pada ibu apa saja yang menjadi penilaian kita atau pengamatan kita? Pemeriksaan nadi, ada tensi dan suhu. Berikutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk mengisi lembar patograf. Jadi di sini ada beberapa langkah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah dari persiapan ya. Apa saja yang dipersiapkan? Yaitu lembar patografnya ya. Selain lembar patografnya juga alat tulis ya yang sangat kita butuhkan. Ini supaya apa? Agar nanti kita bisa melihat persiapan pasien untuk hasilnya dapat ditulis di dalam lembar patograf. Oke. Nah, di dalam pengisian patograf khususnya di bagian depan ini ya, di depan ini, di sini terdiri dari identitas atau informasi tentang keadaan ibu ya. Di sini ada nomor register ya, nama ibu, umur, kemudian paritas, tanggal ibu masuk, jam, kemudian mulasnya sejak kapan, alamat, serta ketubannya mulai pecahnya sejak kapan. Ya, jamnya bisa dituliskan. Jadi bagian utama ini adalah memberikan informasi tentang ibu. Kemudian karena tadi patograf itu dimulai dari fase aktif, yaitu misalnya ibu datang dengan pembukaan 4, kita harus memulai mengisi patograf dari pembukaan ya. Jadi pembukaan 4 itu simbolnya apa? Simbolnya adalah X ya. Kita beri tanda X di pembukaan 4. Ingat, pengisian awal pembukaan itu harus mengenai garis waspada ya. Kemudian kita jangan lupa menuliskan jam ibu datang. Misalnya ibunya datangnya jam 1 ya, tuliskan jam 1. Ingat, satu kolom ini nilainya adalah 30 menit. Jadi kalau misalnya nanti ibunya di jam 4.30 dia sudah pembukaannya maju, berarti di antara kolom ini ya. Nah, kemudian untuk simbol berikutnya adalah terkait dengan penurunan kepala. Penurunan kepala itu kita pakainya dari 5/5, 4/5 sampai dengan 0/5 ya. Jadi nilainya 0 sampai 5. Misalnya dia datang dengan pembukaan 4, penurunan kepalanya masih 3/5. Berarti kita tulis di angka 3-nya adalah penurunannya 3/5 ya, dengan simbol lingkaran ya, harus sejajar dengan
pemeriksaan pembukaan. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa mengisi kolom berikutnya ya. Kalau di bawah waktu ini ada yang namanya kontraksi ibu. Ingat di sini kontraksi itu ada yang diberi tanda titik-titik, ada yang diarsir, ada juga yang di hitam blok. Nah, gimana cara membedakannya? Kalau kita menghitung, memeriksa gitu ya, kontraksi apabila durasinya dia kurang dari 20, maka dia masih titik-titik ya. Tapi kalau misalnya dia 20 sampai 40 berarti kita memberi tandanya arsir. Kalau misalnya dia lebih dari 40 durasinya, kita hitamkan ya. Nah, sedangkan tingkatan 1, 2, 3 sampai 5 ini adalah jumlah frekuensinya. Jadi dalam 10 menit kita hitung nih, oh ternyata kontraksinya ada 3 kali ya dengan durasinya 20 sampai 40 detik. Berarti tandanya adalah arsir sampai dengan 3 kali ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada keterangan detak jantung janin. Simbolnya adalah titik hitam. Ya, misalnya tadi di jam 1 ibu datang kan sudah kita lakukan pemeriksaan nih, dilanjutkan pemeriksaan DJJ. Ternyata DJJ-nya sebanyak 140 kali per menit. Berarti kita cari angkanya. Nah, di sini kita titikkan. Gitu, ya. Nah, kemudian di bawah DJJ ada keterangan air ketuban. Nah, pada saat kita periksa darah itu ketubannya masih utuh atau sudah pecah. Kalau misalnya utuh, simbolnya apa? U, ya. Tapi kalau dia misalnya sudah pecah, dilihat apakah airnya berwarna jernih, ataukah dia bercampur darah, atau bercampur mekonium, atau sudah kering. Nah, jadi U itu menggambarkan dia masih utuh, J itu jernih, H kering, D bercampur darah, M-nya mekonium, ya. Oke, misalnya di sini masih utuh, kita tulis simbolnya U. Oke. Penyusupan kepala janin, ya. Apakah ada molase atau tidak, ya? Dia grade-nya 0. Kalau misalnya tulang tutura pada janin itu dia tidak ada tumpang tindih, ya. Kalau 1 ada tumpang tindih tapi dia bisa dilepaskan. Kalau dia nilai skala 2 tumpang tindih ya sampai dengan 3 dia tumpang tindih tidak bisa dilepaskan lagi ya. Artinya itu harus ada penanganan khusus ya. Oke, misalnya di sini tidak ada, berarti simbolnya apa? 0 ya. Kemudian ada obat-obatan. Nah, misalnya ibunya selama persalinan dipasang infus, ya tuliskan di sini apa yang diberikan. Infusnya berapa kolom, berapa cc, dikasih keterangan. Atau diberikan induksi, ya. Ya, di situ ada obatan dan cairan. Misalnya oksitosin, induksinya berapa, gitu ya. Tapi pemberian induksi kalau dia datangnya ke praktek mandiri dan tidak diperkenankan, ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada apa? Nadi. Nadi ini simbolnya sama ya, seperti denyut jantung janin, yaitu titik hitam ya. Misalnya dia 80 kali per menit. Ya udah 80. Bu, kalau 82 kali berapa ya? Kira-kira antara 80-90 dikataskan sedikit kasih simbolnya ya. Begitu juga tekanan darah. Tekanan darah ini simbolnya adalah tanda panah atas dan bawah. Atas itu untuk sistol, di bawahnya itu untuk diastol. Oke, good. Misalnya 120 per 70. Nah, berarti kita kasih di sini ya, tanda panah sampai dengan di sini. Oke. Ya, baru kita tarik garisnya ya. Dan seterusnya ya. Jadi ini adalah simbol-simbol dalam mengisi lembar faktograf untuk di bagian depan ya. Kemudian untuk pengisian faktograf di bagian belakang ini merupakan catatan persalinan ya. Ada tanggal, nama bidan, tempat persalin, kemudian informasi tentang kala 1, kala 2, kala 3 sampai dengan pemantauan kala 4. Di sini harus diisi dan
disesuaikan dengan kondisi hasil pemeriksaan pasien. Oke. Oke. Kemudian andai kata kita dalam mengisi patograf, nanti hasilnya seperti di contoh yang pertama, ya. Kalau kita lihat di sini adalah dia dalam keadaan normal, artinya pembukaannya semakin jamnya bertambah maka pembukaannya juga semakin meningkat, ya, penurunannya kepalanya semakin turun, ya. Berbeda dengan kasus yang ada di lembar patograf sebelahnya yang abnormal, ya. Kalau dilihat di sini adalah pembukaannya masih tetap bahkan melewati garis waspada, ya, lewati garis waspada dan melewati garis berpindah. Artinya dia flat sama terus menerus, ya. Dengan catatan ini termasuk dalam penyulit persalinan normal, sehingga ada tindakan khusus yaitu ibunya harus dirujuk karena ibunya bersalinnya secara sesar. Oke. Nah, untuk menilai patograf, ya, di sini misalnya kita, Bu, ternyata setelah saya melakukan pemeriksaan lembar patografnya dalam keadaan tidak normal, ya, berarti misalnya ada persalinan lama atau patus macet dan hambatan yang lainnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita lihat kalau dia sudah melewati garis waspada, persiapkan untuk melakukan rujukan. Begitu juga dengan persalinan yang tidak maju, semua harus dirujuk. Begitu juga kalau kita menemukan kegawatan baik pada ibunya maupun pada janinnya, maka kondisi tersebut kita harus merujuk. Oke? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu, Ya, silakan. siapa saja yang bisa atau wajib menggunakan patograf? Pertanyaan bagus sekali. Jadi patograf ini digunakan oleh seluruh tenaga kesehatan yang akan menolong persalinan atau menerima pasien dengan persalinan. Jadi mau dia dokter, mau dia bidan ataupun perawat, ini wajib untuk menggunakan lembar patograf sebagai untuk mendeteksi dini penyulit dari persalinan. Ya? Oke. Ada lagi? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup kita boleh bagi kelompok 4 kelompok boleh ya, duduk bikin lingkaran karena kita akan mensimulasikan untuk pengisian patograf, ya. Ibu akan menyiapkan kasus dan lembar itu. Baik, Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi kurang lebih 30 menit ya untuk mengisi patograf dan menyimpulkan dari penilaian kasus tersebut. Oke. Baik, 30 menit sudah selesai. Anak-anak Ibu, siapa yang mau menjawab untuk analisa kasusnya? Silakan Mbak Rizky. Oke, terima kasih. Ya. Baik, kalau kita lihat ini jawabannya udah sesuai ya sama kasus ya. Oke, siapa yang mau menyimpulkan terkait dengan kasus pada kasus ini? Saya Bu. Ya, silakan.
Jadi kesimpulannya itu adalah asuhan kebidanan pada Nyonya P usia 25 tahun G2 P1A0 dengan persalinan normal. Oke, baik. Dari kasus yang sudah ada dan yang sudah disampaikan oleh kawan kalian, ini adalah kasus di mana pasien ini dalam persalinan normal. Ya. Sudah bisa semua ya mengisi lembar patograf? Bisa. Ada kesulitan? Tidak. Oke, kalau misalnya sudah bisa semua, mungkin sebelum saya tutup ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini, saya persilakan. Ya Bu, Oke, silakan dulu. patograf berfungsi memantau yang pertama itu memantau kemajuan persalinan, Ya. yang kedua itu menilai kondisi ibu, ketiga memantau menilai kondisi janin. Oke, ya, manfaat dari patograf ada di tiga: memantau kemajuan persalinan, memantau kondisi ibu, dan memantau kondisi janin. Ini ada lagi? Ya, silakan. Jadi patograf itu alat bantu yang digunakan oleh tenaga kesehatan yang dimulai pada fase aktif persalinan. Oke, good ya. Jadi kesimpulan yang kedua adalah patograf merupakan alat bantu yang dimana seluruh petugas kesehatan bisa mempergunakan dan digunakan pada memasuki fase akhir. Ada lagi yang perlu kita dibahas? Cukup? Kalau sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini, dan jangan lupa untuk belajar di pertemuan berikutnya kita akan belajar kembali tentang penilaian sistem rujukan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.